Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Deki Kreatorial. Nah, sambil menemani istirahat teman-teman, mari kita bahas mengenai saham Goto ya. Dan penyebab utama saham Goto turun sampai 20% pas ada berita kerjasamanya dengan TikTok. Sebenarnya ada apa ya di balik kerjasama tersebut, siapa yang diuntungkan? Mari kita cek beserta prospek ke depannya setelah kerjasama tersebut. Mayoritas pelaku pasar merespon negatif kerjasama bisnis antara TikTok dan Goto. Itu terlihat pas berita kerjasamanya keluar pada Senin 11 Desember lalu, harga saham Goto longsor sampai minus 20% ke harga 86 per lembar sahamnya dalam sehari, teman-teman. Nah, amblesnya saham Goto pastinya heboh dan trending ya, karena yang memiliki saham ini paling banyak investor retail atau perorangan. Contohnya di sini ada Pak John. Jika teman-teman lihat di IG-nya, dia cut loss atau rugi senilai 9M, 9 miliar teman-teman, dari saham Goto hanya dalam satu hari tersebut. Nah, walau sebenarnya harga saham Goto masih bisa naik kembali ya, karena harga sahamnya sedang volatile atau masih cepat turun dan naik di bulan Desember ini. Nah, penyebab ketidaksukaan pasar terhadap kerjasama ini ada di struktur transaksi kerjasamanya. Nah, mari kita cek dulu yang wajib teman-teman tahu. Dari kerjasama ini menghasilkan 3 kesepakatan penting. Yang pertama adalah Tokopedia akan membeli kontrak bisnis TikTok Shop dan hak eksklusif untuk memiliki dan mengoperasikan TikTok Shop di Indonesia. Lalu yang kedua, perusahaan TikTok berinvestasi senilai 840 juta dolar. Yang ketiga, Tokopedia juga akan menerima promissory note atau surat janji pembayaran dari TikTok sebesar 1 miliar dolar di masa mendatang yang dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja Tokopedia. Nah, jadi yang menjadi sentimen negatif dan kurang disukai pasar dari struktur transaksi poin kedua ini, teman-teman. TikTok akan mengambil kepemilikan sampai 75%, sehingga saham Tokopedia sisanya hanya 24% atau sisanya kecil dimiliki Tokopedia. Karena dari sisi kerjasama, harga transaksi ini tidak mencerminkan nilai wajar perusahaan TikTok sebagai perusahaan baru memiliki 75%. Apalagi dengan nilai bisnis TikTok Shop di Indonesia yang terbilang kecil. Nilai TikTok Shop 340 juta dolar atau senilai 5,1 T. Angkanya lebih kecil dibanding dengan nilai usaha Tokopedia senilai 7 miliar dolar atau 99 T. Nah, jadi walaupun ditambahkan dengan kesepakatan lain seperti investasi senilai 12 T plus ditambahkan juga pembayaran promissory note tadi senilai 15 T dengan total 32 T. Nah, masih cukup kecil jika menjadi pemegang saham mayoritas 75% jika dibandingkan dengan nilai market cap Tokopedia yang 99 T. Jadi harusnya nilai wajarnya berapa? Jadi nilai wajar kepemilikan TikTok di perusahaan Goto adalah 32% jika dipersentasekan dari perbandingan nilai Goto 99 T ini. Nah, simulasi sederhananya, jadi pihak TikTok memberikan TikTok Shop-nya dimiliki oleh Tokopedia atau Goto, lalu TikTok juga memberikan tambahan modal senilai 23 T di luar nilai pasar TikTok sendiri. Namun di sini kepemilikan sahamnya malah sebagian besar oleh TikTok sendiri 75,01%, yang sisanya Goto hanya 24,99%. Nah, jadi pada akhirnya masih sama. TikTok Shop dimiliki pihak TikTok Cina. Nah, 75% itu hitungannya sudah menjadi pengendali, teman-teman. Segala kebijakan akan diatur oleh pihak TikTok nanti. Nah, jadi lumayan sangat ngeri dan tidak menguntungkan kepada pihak Goto atau Tokopedia. Persentase 51% saja itu bisa menjadi saham pengendali. Seperti contohnya Pak Erick Thohir membeli saham Inter. Nah, nama Inter menjadi kepemilikannya Pak Erick Thohir pada waktu itu. Apalagi ini 75% guys. TikTok Shop yang tadinya bisnisnya mau mati di Indonesia, lalu kerjasama dengan Tokopedia, TikTok Shop jalan lagi sekaligus mengambil kepemilikan mayoritas saham Goto. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, itu juga sebenarnya cerminan investasi-investasi pihak Cina di semua bidang di Indonesia, teman-teman. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Seperti tambang nikel di Indonesia yang 90% punya Cina, menurut data dari CNN. Nah, TikTok juga kan istilahnya investasi ya, di Goto 840 juta dolar.
Apalagi dari data yang dimiliki TikTok Shop, angka 340 juta dolar ini atau hanya 0,06 kali dari estimasi GMV atau Gross Merchandise Value. Atau artinya perkiraan nilai total semua barang dan layanan yang dijual melalui platform TikTok Shop setara dengan 6% dari estimasi GMV yang diharapkan pada tahun 2023. Ini juga mungkin yang menjadi isu negatif. Jadi seperti itu teman-teman dibalik kerjasama Goto dan TikTok. Sekaligus penyebab utama harga sahamnya ambles 20%. Tapi kalau berbicara pergerakan harga saham, pasti ada faktor lain penyebab pergerakannya turun atau naik. Nah, seperti pendapat teman-teman ini, yang juga saya setuju dengan ini teman-teman. Dan katanya namanya juga dirubah menjadi Gojek TikTok. Nah, lalu selanjutnya, untuk prospek bisnis Goto setelah kerjasama dengan TikTok, sebetulnya memang dari segi bisnis prospeknya sangat bagus guys. Kolaborasi Tokopedia dan TikTok memiliki dampak besar terhadap bisnis Tokopedia. Yang pertama, TikTok Shop bisa kembali hadir karena kerjasama ini. Yang kedua, pengelolaan TikTok Shop oleh Tokopedia ditambahkan modal dari pihak TikTok, sehingga prospek bisnis bagi perusahaan Goto untuk menghasilkan keuntungan dan laba di masa depan akan signifikan. Sehingga secara bisnis seharusnya akan sangat bagus. Apalagi TikTok Shop sedang hype ya saat ini. Pasti teman-teman pengguna TikTok lebih tahu. Walaupun yang dikorbankan pedagang offline atau pedagang langsung di toko-toko dan di pasar-pasar. Dan sekarang sudah tersedia fitur keranjang kuning dengan fitur gambar berlogo Tokopedia-nya. Namun masalahnya teman-teman di sini keuntungannya nanti akan kembali lagi ke pihak TikTok sendiri. Karena TikTok memiliki mayoritas saham 75% plus pemegang saham mayoritas atau pengendali yang biasanya memiliki kewenangan segala kebijakan perusahaan. Nah, sejauh mana dapat mengatur segala keputusan manajemen Goto secara keseluruhannya memang saya belum tahu. Tapi yang pasti hal ini direspon negatif oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir, disclaimer on ya teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli saham ini. Semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.